warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Zakia Hairunisa. Selamat datang di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari Duta Pelajar Anti Narkoba. Selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh, mulai dari saya ya. Perkenalkan, saya Konita Nazula Uyun, alumni dari MA Negeri 2 Kebumen. Perkenalkan, saya Adwa Sofiatul Iza dari SMA Negeri 2 Kebumen. Oke, perkenalkan saya Ferry Ardiansyah dari alumni Mandua Kebumen. Dan saya Muhammad Farhan Afif dari SMA Negeri 1 Pejagoan. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai nih. Tapi santainya itu penting banget loh, karena kita akan membahas tentang nafsa bagi remaja. Oke, boleh lanjut ke soalnya langsung, Kak? Boleh. Pertanyaan pertama, jadi akhir-akhir ini kita sering dengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Nah, sebenarnya seberapa mengkhawatirkannya sih situasinya di tingkat nasional sampai ke daerah kita sendiri? Oke, seberapa Mengkhawatirkan. mengkhawatirkannya ya? Kalau dibilang mengkhawatirkan mungkin menurut saya itu sangat mengkhawatirkan karena hampir 3,3 juta orang Indonesia itu terpapar narkoba dan bahkan 50 orang itu hampir mati tiap harinya atau meninggal tiap harinya. Maka dari itu, habis itu juga kebanyakan yang pakai narkoba itu remaja. Sedangkan remaja itu kan kata presiden sendiri itu kan remaja adalah emasnya Indonesia atau apa ya Kak? Ya intinya itu emasnya Indonesia. Nah maka dari itu kenapa sangat mengkhawatirkan karena kalau semisal remaja itu banyak yang pakai narkoba atau kecanduan narkoba maka nggak tahu masa depannya Indonesia tuh kayak gimana. Oke. Oke, baik. Jadi kita sebagai remaja harus jangan sampai kita kecanduan narkoba ya. Oke, pertanyaan kedua yaitu banyak remaja mikir kalau narkoba itu masalahnya orang kota besar saja. Tapi menurut data Satres Narkoba, ada banyak daerah kecamatan di Kebumen yang masuk zona kuning. Mengapa wilayah kita bisa serawan itu? Ya. Baik, pertanyaan adalah mengapa wilayah kita juga ikut terkena ya, seperti itu ya. Oke, karena narkoba ini harganya mahal, namun peredarannya itu gratis. Iya. Jadi dia bisa menyebar kemana saja, tidak memandang bulu, tidak memandang tempat. Maka dari itu Kebumen juga menjadi salah satu tempat yang terpapar narkoba. Karena memang ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu memang gratis. Jadi tidak memerlukan apapun ya, tidak memerlukan syarat apapun. Bahkan dari teman mungkin juga bisa saling menyebarkan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain hingga akhirnya ya sampailah di kabupaten, di kota yang ada di Kabupaten Kebumen itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu biasanya kan 1 atau 2 kali penggunaan itu kan masih gratis ya. Nah, baru nanti itu 1 kali 2 penggunaan itu udah kecanduan. Iya. Makanya itu baru berbayar. Makanya itu kebanyakan orang-orang desa juga terkena karena 1 kali 2 kali itu masih gratis. Iya, Oke. seperti itu. Baik. Dan ketiga, kalau kita bedah kata narkoba sendiri, kan kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bisa tolong dijelaskan singkat, Kak? Apa sih perbedaan dasar dari ketiganya? Biar teman-teman di madrasah nggak salah paham. Oke, jadi yang pertama itu kan ada narkotika. Narkotika ini merupakan zat yang ada di suatu benda tertentu seperti ganja. Nah, itu ketika ada seseorang yang mengonsumsi ganja, nanti seseorang tersebut akan pertama merasakan kehilangan kesadaran. Dan itu bisa menyebabkan seperti ngefly atau berkhayal gitu. Nah, selain kehilangan kesadaran, konsumen atau seseorang ini juga akan merasakan mati rasa.
Dan yang terakhir bisa menyebabkan kecanduan. Dan jika sudah kecanduan dan dikonsumsi terus-menerus, itu akibatnya juga fatal, teman-teman. Untuk yang psikotropika sendiri itu efeknya sebenarnya nggak beda jauh sama narkotika. Cuman kan kalau di narkotika ini yang lebih dicari orang-orang itu biasanya yang mati rasanya. Nah, sedangkan untuk di psikotropika sendiri itu yang dicari orang-orang itu di efek ngefly-nya. Jadi kalau semisalnya kalian mengonsumsi psikotropika, nanti kalian tidak bisa membedakan dua dunia, antara dunia nyata maupun dunia yang kalian buat sendiri atau dunia imajinasi kalian. Untuk yang zat adiktif mungkin gak beda jauh ya, Kak? Iya, kalau yang bahan adiktif lainnya itu beda, mirip-mirip, cuma memiliki perbedaan juga yang signifikan. Karena si bahan adiktif ini tidak berbentuk seperti obat, tidak berbentuk seperti tanaman atau apa, tapi dia itu berupa olahan atau produk yang sudah dibentuk yang memiliki rasa ketergantungan yang sangat tinggi. Dan itu tuh barangnya ada di Sering sekitar kita kita. temukan. Iya, barang-barangnya itu ada Oh iya, alkohol, alkohol. ada rokok, ada vape, dan semacam itu ya teman-teman. Yang jelas efeknya juga bahaya, namun sudah banyak tentunya yang mengonsumsi di kalangan para remaja. Namun efek samping yang ditimbulkan juga sama seperti narkotika dan psikotropika, seperti itu. Tapi itu yang biasanya sering kita lihat itu yang baru-baru ini itu di bensin sama di lem, Kak. Betul, itu yang baru-baru ini yang sangat viral ya Iya, tentunya. Banyak di sosial media juga yang orang-orang yang menampilkan make lem, anak make kecil bensin, bahkan iya. juga Bahkan anak memakai kecil itu sekarang udah kayak dibolehin sama orang tuanya, bahkan ada yang disuruh orang tuanya suruh betul. make lem. Betapa mirisnya ya teman-teman sekalian, di dunia Iya, sana banyak sekali yang menyalahgunakan bahkan lem yang aslinya barang yang sangat bermanfaat itu ya yang kita gunakan untuk sehari-hari ternyata malah juga bisa disalahgunakan. menimbulkan efek yang sangat luar biasa, kecanduan, efeknya dia ngefly, Iya. dan ini nanti kalau misalnya terjadi dalam jangka panjang, itu sangat membahayakan bagi anak kecil ini. Tidak hanya anak kecil ya teman-teman, tapi juga para remaja ataupun orang yang sudah dewasa juga sebenarnya sangat miris ya. Tapi untuk anak kecil itu Itu sangat efeknya malah berbahaya. lebih jauh berbahaya daripada untuk Iya, remaja maupun yang udah dewasa. betul. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan keempat, secara psikologis, masa remaja itu penuh rasa penasaran dan keingintahuan untuk diakui lingkungan pertemanan. Betul. Mengapa faktor-faktor ini membuat anak usia sekolah menjadi target utama yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Kan kayak yang udah dibilang tadi, rasa penasaran. Mm-mm. Nah, maka dari itu kenapa remaja ini sering menjadi target? Ya karena itu. Mereka itu kepoan. Iya. Jadi kalau semisal tahu suatu benda yang baru gitu, mereka tuh penasaran. Nah, ini rasanya gimana? Efeknya apa? Apa bener ini bisa membuat orang menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan yang lain sebagainya? Kenapa dari itu mereka menjadi target utamanya? Ya, apalagi untuk remaja itu kan berada di masa peralihan ya teman-teman. Di masa dimana kita itu masih belum tahu apa itu arti dewasa tentunya. Kita masih seperti anak kecil tapi bukan anak kecil. Kita udah dibilang seperti dewasa tapi kadang maksa dewasa. Iya, Jadi di situ kita tuh seperti mencari jati diri lah istilahnya. Nah, ketika kita bertemu dengan teman atau lingkungan yang salah sudah selesai, kita pasti ikut terbawa ke sana. Bukan kita ya, mereka maksudnya. Ya, pasti mereka akan terbawa karena lingkungan dan teman iya. itu sangat penting bagi para remaja. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, kalau mencari teman, mencari lingkungan itu harus yang positif dan yang penuh dengan energi yang positif juga gitu. Oke, jadi kita intinya jangan suka penasaran ya sama hal-hal yang kurang baik, apalagi narkoba gitu. Iya, lebih baik Dan jangan salah pergaulan juga. betul. Ya. Harus lebih selektif untuk memilih Iya. pergaulan.
Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Narkoba seringkali menawarkan kesenangan, sementara tapi bayarnya tuh mahal banget. Kalau dari dampak fisik, apa aja sih kerusakan jangka panjang yang bakal terjadi pada otak dan tubuh kita? Oke, jadi dampak fisik yang kita alami ketika kita mengonsumsi narkoba itu, yang pertama ada pupil mata membesar, kemudian wajahnya pucat dan putih pucat ya Kak, Ya. kemudian keriput, dan organ dalam tubuh juga rusak, sehingga ketika sudah parah bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu yang tadi sebelumnya saya bilang 50 orang yang kecanduan narkoba itu mati tiap hari. Karena efek baik di dalam maupun dari luarnya. Oke. Ke pertanyaan keenam langsung ya, Kak. Oke. Selain fisik, ada juga dampak psikis, seperti hilangnya rasa percaya diri, hingga tindakan menyakiti diri sendiri, serta dampak sosial seperti dikucilkan atau putus sekolah. Bagaimana narkoba bisa merusak total masa depan dan cita-cita seorang remaja? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana narkoba itu dapat merusak masa depan. Tentunya sangat mudah ya, karena apabila kita mau untuk mengonsumsi barang atau obat-obatan yang terlarang, itu justru sebagai pintu masuk merusak masa depan kita. Kenapa? Ya karena udah jelas-jelas itu obat-obatan terlarang masih kita konsumsi. Itu sudah tidak ada pintu keluarnya lagi kecuali kita berhenti. Apabila kita sudah sudah ada di fase di mana kita kecanduan atau ketergantungan, maka pilihan kita adalah tidak berhenti untuk mengonsumsinya. Betul? Maka dari itu, seseorang yang sudah mengonsumsi dan sudah ketergantungan, pasti dia akan selalu memilih narkoba dibandingkan hal-hal penting lainnya seperti kita bersekolah, kita mengejar pendidikan, mengejar masa depan, mengejar impian kita, itu akan kalah dengan narkoba ini karena yang ada di pikiran kita sakau, kita agresif karena ingin mendapatkan narkoba. Kita ingin selalu mengonsumsinya diam-diam, kita membeli, kita melakukan segala cara agar mendapatkan narkoba ini. Mungkin ada yang keadaan ekonominya lagi kurang, tapi dia tetap butuh narkoba. Dia bisa melakukan segala cara seperti mencuri, menyopet, dan lain sebagainya agar mendapatkan narkoba ini. Tentunya kalau misal remaja udah memiliki rasa ketergantungan, dia akan sulit untuk mencapai jalan keluar. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada tambahan? Oh iya, apalagi kalau semisal kalian mengonsumsi narkoba itu, IQ kalian itu bakal berkurang, Betul. bakal turun. Jadi maka dari itu kenapa remaja bakal susah untuk bersosialisasi ya karena itu. Nanti jadinya kalau diajak ngomong kanan, dia malah bisa-bisa ngomongnya kiri. Maka dari itu bakal susah untuk bersosialisasi dan juga untuk masa depannya itu juga nggak jelas. Karena kan kalau di lingkungan sosial kan kepintaran kita itu kan biasanya menjadi yang utama ya Kak. Iya, cara berbicara, Cara cara bergaul, berpikir, dan yang lain betul. sebagainya. Maka dari itu kalau narkoba itu sangat berdampak buruk bagi masa depan kita. Oke, jadi selain itu kita bayangkan aja nih, misal kita punya teman, tapi teman kita ini itu suka mengonsumsi narkoba. Mungkin untuk beberapa orang akan mengucilkannya seperti, wah dia pakai narkoba, tapi kita harus jauhi agar kita nggak ikut-ikut. Ya seperti mengecap pengguna narkoba ini adalah orang yang negatif gitu. Iya. Betul. Tapi sebetulnya tuh salah teman-teman. Jadi kita sebagai pengguna yang bukan pengguna narkoba, melihat teman-teman yang kecanduan untuk menggunakan narkoba, kita harus saling mengingatkan. Tapi juga kita harus tetap menjaga tubuh kita agar tidak terjerumus ke narkoba tersebut. Nah, karena tadi ada cap negatif Stigma untuk negatif. orang yang menggunakan narkoba itu, mungkin bagi para pengguna narkoba ini akan merasakan kayak dikucilkan kan, betul.
Nah, sehingga mereka ini kurang percaya diri untuk bersosialisasi di lingkungan sekitar mereka gitu. Tapi menurut saya malah harus didekati, Kak. Oh, harus didekati. Kenapa tuh, Soalnya Kak kan Ferry? kalau semisalnya mereka ngerasa nggak punya temen, itu malah pelariannya ke situ terus. Hmm. Jadi Betul kita juga, harus bisa mendekati sih. mereka. Biar semakin kita dekat dengan mereka, maka semakin kenal kita dengan mereka juga. Mm-mm. Jadi Betul, kita betul. bisa memberitahu mereka tentang apa saja bahayanya, Mm-mm. apa saja dampaknya, dan mungkin kita bisa membuat mereka itu untuk berhenti untuk menggunakan narkoba itu. Betul. Kalau misalnya kita mau mendekati, juga jangan sampai kita ikut terjerumus ya teman-teman. Jadi mendekati Betul. secukupnya saja, kita kenali dia, kita sebagai teman saja, tidak lebih ya, tidak malah ikut-ikut atau gimana, itu jangan ya teman-teman. Kita sebagai teman saja, teman pendengar, teman bercerita seperti itu, cukup sampai situ aja. Biar mereka tidak merasa kesepian aja ya, Kak. Dan Betul. tidak kepelarian itu lagi, itu lagi. Karena kalau misalnya apa ya, kejadiannya berulang, dia merasa dikucilkan, dia tidak punya teman, dia akan mengkonsumsi. Dia mencari teman baru, akan mendapat stigma yang sama, ya percuma ya teman-teman. Maka dari itu pentingnya peran teman yang mau mendengar dan mau menjadi tempat bercerita. Karena sekarang susah sekali ya teman-teman kalau untuk Betul. nyari teman untuk bercerita. Kadang banyak ya overthinking yang ada di kepala kita yang tidak dicurahkan. Ya, tapi jangan sampai karena overthinking kita menjadi mengonsumsi narkoba, itu tidak boleh ya teman-teman. Betul. Mungkin kalau mereka tidak bisa mencari teman, Iya, mungkin bisa ke beribadah, betul. Kegiatan bisa, positif, ya, organisasi di sekolah seperti ini, organisasi apa, jurnalistik seperti itu. Banyak yang bisa kita lakukan ya. tentunya ya. Kan kalau kita lagi ibadah, kan kita kan rasanya kayak bercerita kepada Tuhan. Maka Betul. dari itu, mungkin bisa ke beribadah, Mm-mm. seperti sholat, atau mungkin yang Kristen bisa ke gereja, dan yang lain sebagainya. Banyak jalan keluarnya sebenarnya ya teman-teman. Betul. Menjawab pertanyaan mengapa seseorang yang mengonsumsi narkoba bisa menyakiti diri sendiri. Yang pertama, karena ketika seseorang mengonsumsi narkoba, maka dia akan eh, susah mengontrol diri sendiri sehingga bisa menyakiti dirinya. Oke. Oke. Pertanyaan ketujuh. Tantangan terbesar remaja biasanya adalah saat diajak atau ditawari oleh temannya sendiri. Gimana sih cara mempraktikkan sikap asersif atau berani bilang enggak tanpa harus kehilangan teman? Oke, kalau menurut saya ya, kalau semisalnya ada yang menawarkan itu kan kita udah tahu batasannya. Jadi ya harusnya bilang enggak gitu. Karena udah tahu dari dampaknya, akibatnya bagi tubuh kita yang luar maupun dalam. Jadi kita harus berani bilang enggak agar kita juga tidak terkena dampaknya. Oke. Ya, kita tidak akan kehilangan teman ya teman-teman, karena satu teman yang mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, pasti juga ada 1000 teman lain yang mengajak kita kepada kebaikan. Betul. Maka dari itu kita harus memperluas wawasan kita tentang bahaya narkoba, agar kita tidak bisa mudah untuk terjerumus kepada narkoba. Seperti itu. Oke, nggak ada tambahan lagi, Kak? Cukup. Oke. Lanjut aja di pertanyaan ke-8. Di Mandua Kebumen, lingkungan pertemanan kan sangat erat. Bagaimana kita bisa memaksimalkan peran sebagai teman sebaya untuk saling menjaga sesama teman agar tidak ada yang terseret ke lingkungan hitam narkoba? Oke, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya itu, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran sebagai teman sebaya untuk saling menjaga sesama teman agar tidak terseret ke lingkaran hitam narkoba? Oke, bagaimana peran kita sebagai teman sebaya agar tidak terjerumus kepada narkoba? Adalah yang pertama, kita bisa menjadi teman yang baik yang mengajak ke hal-hal yang positif. Seperti beribadah tepat waktu, mengisi kegiatan kosong dengan kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, mungkin kita juga bisa healing bareng teman-teman agar tidak ada celah atau waktu kosong yang kita gunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penggunaan narkoba. Yang kedua,
peran kita sebagai teman itu juga ada untuk menjadi teman pendengar dia saat dia sedang di titik terendahnya. Jadi mungkin seseorang yang menggunakan narkoba juga memiliki masalah yang berat ya teman-teman, entah itu masalah dari keluarga, ekonomi, atau lain sebagainya. Dan peran kita sebagai teman itu adalah dengan cara menjadi rumah atau menjadi tempat bersandar bagi teman kita yang mungkin memiliki masalah di latar belakangnya. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai entah itu teman atau orang tua, kita mencoba untuk bonding lah istilahnya ya teman-teman. Terus banyak sih sebenarnya peran yang bisa kita lakukan ya. Mungkin dari aku cukup itu aja. Ada yang menambahkan? Oke, mungkin peran ya. Biar teman kalian tidak terjerumus ke dalam narkoba. Ya. Ya, menurut saya ya benar kata Kak Konita tadi. Kita harus mengajak ke hal-hal yang positif maupun beribadah kepada Tuhan agar tepat waktu atau mungkin yang lain sebagainya aja. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Jadi pertanyaan ke-9 itu sebagai penutup podcast kita kali ini, apa pesan kunci atau closing statement untuk seluruh murid MAN 2 Kebumen agar tetap menjadi remaja yang cerdas, berprestasi, dan berani menjaga hidupnya tetap bersih dari narkoba? Oke, silakan. Pesan. Kalau dari saya sendiri, jangan pernah sekalipun menyentuh narkoba. Baik itu rokok, pot, atau mungkin miras yang sering kalian jumpai, tapi jangan pernah sekalipun kalian menyentuh itu. Karena itu cepat banget buat kalian kecanduan. Oke. Oke, mungkin dari saya nggak jauh beda dari Kak Ferry. Ya, teman-teman di MAN 2 ini atau di luar MAN 2, terutama untuk remaja, tetap jaga diri kalian baik-baik. Dan ketika teman-teman remaja ini ingin mencari jati diri untuk dewasa, untuk masa depan nanti, carilah tempat yang positif seperti berorganisasi maupun mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan yang bisa membentuk diri kalian supaya bagus atau sangat mendukung untuk masa depan teman-teman sekalian. Sudah. Oke. Pesan dari saya, kuatkan diri untuk menolak narkoba. Perbanyak kegiatan positif, pilih lingkungan yang positif, serta tidak terpengaruh dengan teman. Oke, kalau dari saya sama ya sebenarnya seperti mereka karena kita satu tujuan. Terus untuk tambahannya adalah gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Apalagi mungkin teman-teman yang sedang menonton ini masih kelas 10, kelas 11. Gunakan waktu kalian tuh untuk mengisi hal-hal yang akan berpengaruh untuk diri kalian di masa depan nanti. Jangan sia-siakan waktu untuk mencoba-coba hal yang sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalian bisa gunakan waktu-waktu kalian itu untuk membentuk diri kalian, menggunakan waktu itu untuk masa depan yang jelas dan menjadi manusia yang mempunyai tujuan. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak selaku Duta Pelajar Anti Narkoba yang telah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita sehingga kita menjadi lebih tahu tentang bahaya dan macam-macam narkoba lainnya. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga merusak cita-cita. Cita-cita dan dapat menghancurkan hubungan sosial, masa depan. Jadi ingat, masa depan yang hebat dimulai dari pilihan tepat hari ini. Oke, saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Himara Podcast. Saksikan Himara Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? MAN 2 Kebumen.